sungguh indah. Benar Tuhan Yesus. Yes Lord. Sungguh indah Tuhan. Sungguh indah apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Sungguh indah Tuhan hari-hari yang boleh kami lalui. Karena kami melaluinya bersama dengan Engkau. Sungguh indah Tuhan. Karena Engkau boleh pilih kami menjadi anak-anak-Mu. Kami ditebus oleh darah-Mu yang mahal. Sungguh indah Tuhan. Selama kami tidak melepaskan pegangan tangan kami daripada-Mu ya Tuhan. Sekalipun ada badai, ada sakit penyakit, ada pandemi, ada kesusahan. Tetapi kami tetap bisa merasakan ketentraman hati, kedamaian dan ketenangan. Dan pada akhirnya kami bisa berkata, sungguh indah hidup kami dilalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk seminggu ini Bapa, di mana kami minggu lalu telah beribadah juga. Dan pada hari ini Tuhan kumpulkan kami bersama-sama. Walaupun lewat Zoom online, walaupun berbeda tempat, walaupun lewat YouTube Tuhan. Tapi kami percaya hadirat Allah ada bersama-sama dengan kami. Kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita di rumah masing-masing, dimanapun saja katakan amin. Haleluya. Happy Sunday semua keluargaku terkasih. Walaupun kita belum bisa bertatap muka kembali karena ada PPKM, karena gereja masih belum diizinkan untuk beribadah. Tetapi Tuhan kita tidak dibatasi oleh yang namanya gedung gereja. Tuhan kita ada di rumah Anda sekarang. Tuhan kita ada bersama dengan keluarga Anda sekarang. Dan kalau kita lihat selama setahun lebih ini, what's going on? Apa sih yang sedang terjadi? Mungkin kita bertanya-tanya, Tuhan, apa sih rencana Tuhan dengan adanya pandemi ini? Bukan cuma Jakarta, bukan cuma Indonesia, tetapi seluruh dunia lagi mengalami hal yang sama. Semua merasakan yang namanya dampak daripada pandemi ini. Tetapi saya yakin di dalam masa pandemi, Tuhan punya rencana. Untuk itu khotbah saya hari ini berjudul, sekarang waktunya untuk mencari tahu apa yang Tuhan mau. Wow, sekarang waktunya. Kenapa? Karena mungkin sebelumnya kita sudah terlalu sibuk dengan urusan duniawi kita. Kita mungkin yes ke gereja, tetapi pikiran kita tidak bisa fokus kepada Tuhan. Tetapi kalau sekarang Tuhan izinkan ada masa pandemi, ada masa kita di rumah saja. Karena ada hal yang Tuhan mau supaya kita belajar. Yaitu mencari tahu apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Untuk itu mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Dari Ulangan 10 ayatnya yang ke-12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan, Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lihat. Ini yang Tuhan mau terjadi juga, bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk kita semua. Di saat ini, di tahun 2021 ini yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama dari ayat ini, Ulangan 10 ayat 12 tadi. Dikatakan yang Tuhan mau adalah kita yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia, garis bawahi kata tersebut. Jadi yang pertama, Tuhan sedang mencari anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Tuhan sedang mencari anak-anak Tuhan yang jatuh cinta sama Tuhan. Tuhan lagi mencari di seluruh dunia ini anak-anaknya, orang-orang yang hatinya sungguh-sungguh terpaut dengan Tuhan. Yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita bicara soal mengasihi, itu ada hubungannya selalu soal hati kita. Hati kalau orang pacaran, orang sayang, hatinya gak bisa dibohongin. Di dalam hati orang tersebut pasti pikirannya adalah orang yang dia sayang. Hatinya selalu bergerak dengan belas kasihan,
perhatian, atau dengan yang namanya atensi. Coba lihat orang jatuh cinta. Yang namanya dia jatuh hati, dia itu waktu masa pacaran, dia akan kirim kado, dia kasih perhatian lewat bunga, terus ditelepon, ditanya udah makan belum, hati-hati ya kalau jalan jangan meleng. Semua atensinya tercurah kepada orang yang dikasihi. Nah, kedekatan kita sama Tuhan bisa diibaratkan seperti orang yang seperti demikian. Orang yang jatuh cinta. Nah, kita jatuh cinta gak sih sama Tuhan? Kita perhatian gak sih sama Tuhan? Atau ternyata perhatian kita udah tersita dengan segala perkara-perkara dunia. Tuhan lagi mencari anak-anaknya yang jatuh cinta kembali. Tuhan mencari hatimu, Tuhan mencari hati saya. Orang pacaran tuh senangnya mojok berdua bukan? Ya, saya pacaran dengan Pastor Ed cukup panjang, hampir 1 dekade, hampir 10 tahun kita pacaran. Kita senang berduaan, kita senang ke kafe berduaan, kita senang ngobrol berduaan, kita senang jalan-jalan di mobil, muter-muter gak jelas kemana, yang penting berduaan. Kita ngobrol, kita cerita, ya kan? Kenapa? Karena saya sayang sama suami saya. Hati saya untuk dia, hati dia untuk saya. Demikian juga yang Tuhan cari. Yang Tuhan cari hati kita. Apakah kita sering punya waktu berduaan sama Tuhan? Kita sering istilahnya mojok berduaan sama Tuhan? Kita punya waktu untuk menyembah dia, untuk ngobrol sama dia. Hati kita terpaut enggak sih sama Tuhan? Ada enggak sih perhatian yang kita berikan atau kita cuek abis? Kita cuek, kita males baca Alkitab. Kita males untuk bahas Alkitab. Bahkan dengar firman aja kita males juga. Alkitab jadi obat tidur buat kita. Kalau udah baca Alkitab kok gampang banget ya ngantuknya. Kemudian tanpa terasa 2 menit baru baca Alkitab langsung tertidur. Demikian juga dengan doa. Rasanya berdoa 2 menit aja kok panjang banget kayak 2 jam. Rasanya ngobrol sama Tuhan tuh kita udah gak betah. Rasanya pengen kabur daripada Tuhan. Nah, itu istilahnya adalah dingin hati. Tuhan bilang ketika dia mencari di muka bumi ini, ternyata yang Tuhan temukan adalah orang yang sudah dingin hatinya. Begitu banyak saat ini di muka bumi. Orang-orang yang hatinya udah gak jatuh cinta lagi sama Tuhan. Matius 24 ayat yang ke-12 berkata demikian. Dan karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Coba lihat kiri kanan kita. Bahkan lihat hidup kita. Bukankah dari hari ke hari betapa banyaknya kejahatan yang terjadi. Betapa banyaknya orang kepahitan. Betapa banyaknya orang jahat. Betapa banyaknya orang gak saling peduli. Betapa banyaknya orang yang gampang kecewa. Pengen bales dendam. Pengen selalu yang powerful. They don't care about each other. Dan Tuhan bilang itu yang makin banyak di muka bumi ini. Hati-hati orang yang sudah tawar. Di akhir zaman, kalau saya lanjutkan, ada di dalam Alkitab dikatakan, di dalam hari-hari terakhir apa yang dijumpai? Hati orang akan banyak yang tidak lagi mencintai Tuhan, tapi mencintai diri mereka. Mereka jadi hamba uang, dikatakan banyak orang suka membual, suka menyombongkan diri. Dikatakan juga gak tahu terima kasih, suka berontak, gak suka berdamai, suka menjelek-jelekan orang. Gak bisa menguasai diri. Dan lain-lain dan banyak lagi deretan perkara-perkara hati yang dingin yang Tuhan temukan. Nah sekarang di masa pandemi ini kenapa kita dibikin sama Tuhan di rumah? Kenapa kita dibikin sama Tuhan gak sibuk? Karena Tuhan mau mengalihkan fokus kita dari dunia beralih kepada Dia. Tuhan mau hari ini Anda kembali bisa bilang sama Tuhan, God I love you. Aku cinta Engkau Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan begitu besar kasihnya buat kita. Tuhan tuh sayangnya luar biasa sama kita. Di masa pandemi ini banyak orang lebih ketakutan. Ketakutan akan kematian. Tentu saja kita juga sedih ditinggalkan. Sekarang kita udah dengar orang-orang yang kita kenal sudah meninggal dunia. Kita dengar keluarga kita meninggal dunia. Kematian karena pandemi COVID ini udah hampir 4 juta orang di seluruh muka bumi. Orang yang kita temuin 2 minggu yang lalu tahu-tahu udah meninggal dunia. Bahkan
Ada cerita-cerita yang berkata 3 hari yang lalu mama masih sehat. Tahu-tahu sekarang kami dengar di rumah sakit mama meninggal dunia. Begitu banyak kisah kejadian seperti itu. Firman Tuhan bilang begini, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari manakah Tuhanmu datang. Dalam Matius 24 ayat yang ke-42. Tuhan mau kita bersiaga. Dengan cara apa? Jatuh cinta kembali sama Tuhan. Kasih hati kita kembali buat Dia. Ayo setiap kita paksa diri kita untuk mendekat sama Tuhan. Jangan izinkan yang namanya kemalasan, yang namanya dunia justru menarik kita jauh dari Tuhan. Paksakan bikin waktu pribadi dengan Tuhan. Paksakan dalam arti begini, bukan berarti maksa itu karena orang kalau dipaksa itu hasilnya gak bagus. Tetapi karena kita punya kerinduan dari dalam, dan kita seringkali tidak bisa teratur dengan waktu kita, maka yang saya maksudkan dengan memaksakan adalah memulai membuat jadwal untuk ketemu dengan Tuhan. Tetapi kalau kita udah sungguh-sungguh jatuh cinta, kita gak perlu lagi jadwal. Waktu bangun tidur, kita udah cari Tuhan. Waktu bangun tidur yang pertama-tama kita cari adalah udah kepengen ngobrol sama Dia. Yang kita cari adalah bilang, aduh Tuhan makasih ya, aduh Tuhan I love you ya. Aduh Tuhan aku masih bisa hidup untuk bilang I love you Lord. Kita gak ada kalau ditanya, kamu jam doanya jam berapa aja? Waktu kita jatuh cinta sama Tuhan, kita gak perlu ngatur lagi. Nanti jam 3 aku akan bilang I love you ya. Saya dengan suami saya, kita gak atur waktu kita. Nanti jam 3 sore kita pelukan ya, kita bilang I love you. Enggak. Karena saya sayang banget sama suami saya. Karena dia sayang banget sama saya. Kita setiap saat tanpa ada waktunya istilahnya. Bisa ketemu, bisa berpelukan, bisa bilang I love you. Bisa saling membelai satu dengan yang lainnya. Itulah sesungguhnya yang Tuhan cari dari kita. Tuhan udah siap membelai kita. Kita lari menjauh. Tuhan udah siap ngobrol sama kita. Kita beralih ke drama Korea kita. Tuhan udah siap untuk berbicara lewat firman Tuhan. Yang ada kita lebih sibuk dengan sosial media kita. Dengan detik.com kita, dengan berita-berita breaking news. Atau berita-berita yang sedang terjadi. Hati Tuhan sedih. Kenapa? Karena Dia sangat mengasihi kita. Hati adalah penting. Hati adalah rumahnya Tuhan. Hati kita adalah baitnya Roh Kudus. Untuk itu kembali. Ketika kita tahu yang Tuhan cari sekarang adalah hati kita. Ayo berikan hati yang terbaik buat Tuhan. Ayo jatuh cinta kembali sama Tuhan. Tuhan itu gak memandang rupa loh. Tadi kita udah nyanyi ya lagu gimana Tuhan sayang banget sama kita. Lazarus dikatakan dia ada di pangkuan Bapak Abraham. Siapa Lazarus? Dia adalah pengemis yang miskin. Ketika dia dikatakan miskin, Tuhan bukan ngelihat harta dia. Dia gak kaya secara harta, tetapi hatinya kaya. Hatinya penuh dengan cinta kepada Tuhan. Sementara sang orang kaya dikatakan dia memohon ya. Tapi dikatakan udah terlalu terlambat, sudah ada jurang yang memisahkan. Di dunia dia kaya, tetapi di hadapan Tuhan dia miskin. Jangan sampai hati kita miskin di hadapan Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan datang mencari kita, hati kita ternyata kosong. Tidak ada cinta kepada Tuhan. Saya berdoa, seluruh jemaat yang ada, ayo berkobar kembali. Jatuh cinta kembali, indah banget rasanya, sukacita. Ayo masuk ke kamar kita, bangun hubungan dengan Tuhan. Bukan settingan tetapi hubungan. Tadi kita nyanyi ya. Lagu Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Kenapa? Hati harus dijaga. Karena ini terpancar kehidupan. Bisa bayangkan, kalau isi hati kita adalah cinta. Yang terpancar apa? Cinta. Kalau isi hati kita cinta akan Tuhan, yang terpancar apa? Cinta akan Dia. Kita akan melakukan banyak hal seperti yang Tuhan lakukan. Ada belas kasihan, ada mengampuni, tidak akan menghakimi, itu yang akan keluar.
Makanya harus jaga hati senantiasa. Hari ini yang Tuhan mau adalah hatimu, hati kita semua. Ya, itu yang Tuhan inginkan. Ayo persiapkan hati yang terbaik. Karena semua akan kita tinggal di muka bumi ini. Tidak akan bawa harta, tidak akan bawa jabatan, tidak akan bawa talenta kita. Tetapi hati kita yang akan kita bawa ke surga. Sudahkah kita menyiapkan hati itu untuk Tuhan? Oke, yang kedua. Apa sih yang Tuhan mau? Sekarang waktunya untuk cari tahu apa yang Tuhan mau. Yang pertama, Tuhan mau hati kita. Hati yang penuh cinta, hati yang jatuh cinta sama Tuhan. Yang kedua, yang Tuhan mau, yang Tuhan cari sekarang adalah Tuhan mencari penyembah yang benar. Penyembah yang benar. Dikatakan seperti demikian dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu apa? Roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tuhan mencari penyembah. Apakah Anda akan diketemukan Tuhan sebagai penyembah yang benar? Apa sih penyembah? Apa sih penyembahan? Penyembahan adalah meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Menunjukkan kesetiaan dan keheranan kita akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa. Itu adalah penyembahan. Jadi Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah. Orang-orang yang meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Orang-orang yang terpesona akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Penyembahan adalah menjadikan Kristus sebagai pusat nomor satu. Ya, yang kita sembah adalah Kristusnya. Yang kita tinggikan adalah Tuhannya. Untuk itu, Anda bisa menyembah Dia di mana aja. Yes, kita senang sekali kalau kita bisa menyembah, diiringi dengan musik yang baik, diiringi dengan suara Owen tadi yang luar biasa. Tetapi karena kita terbatas sekarang, atau bukan cuma karena kita terbatas, tetapi Tuhan tidak mencari itu saja. Tuhan mencari pertama-tama adalah penyembahan kita di kamar kita tanpa iringan gitar. Mungkin suara kita false, mungkin suara kita pas-pasan. Tetapi Tuhan mencari orang yang menyembah dengan spirit, dengan roh. Itu yang sedang Tuhan cari sekarang. Penyembahan itu melingkupi baca firman. Ya, setiap hari baca firman. Termasuk juga apa? Doa sama Tuhan. Termasuk juga nyanyi lagu penyembahan. Kemudian juga menjadi berkat dan melayani sesama. Ya, penyembahan termasuk juga melakukan pekerjaan sehari-hari kita yang terbaik. Ibu rumah tangga lakukan yang terbaik. Bapak rumah tangga lakukan yang terbaik. Pegawai di kantor lakukan yang terbaik. Itu adalah bentuk penyembahan kita. Tuhan mencari penyembah yang benar saat ini. Kalau kita baca di dalam Alkitab, begitu banyak kok bapak-bapak, pria-pria yang dipakai Tuhan. Yang mereka benar-benar menyembah Tuhan. Daud contohnya. Karena mungkin banyak bapak-bapak bilang, ya kalau saya tuh gak bisa nyembah deh ya. No, siapa bilang? Musa menyembah Tuhan, Daud menyembah Tuhan. Begitu banyak contoh di dalam Alkitab, orang-orang yang menyembah Tuhan, semuanya menyembah Tuhan. Tidak harus wanita atau wanita bilang, aduh saya nggak bagus juga. Pria wanita di hadapan Tuhan adalah sama. Ayo kita belajar untuk menyembah Tuhan. Sekarang lagi masa PPKM. Di masa pandemi ini saya bersyukur. Kenapa saya bersyukur? Karena saya secara pribadi dijauhkan dari segala kesibukan. Dulu sebelum masa pandemi, mungkin kalau lihat jadwal cukup sibuk ya, pelayanan, kegiatan gereja dan macam-macam ada aja ya. Tapi setelah masuk masa kita di rumah aja, saya bersyukur loh. Kenapa? Karena saya jadi lebih banyak waktu untuk mendekat sama Tuhan. Untuk lebih ngerti isi hatinya Tuhan. Untuk belajar menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Ini selama masa PPKM yang baru berjalan mungkin beberapa saat ini. Saya rindu loh jemaat juga untuk bisa merasakan hal yang sama, kedekatan dengan Tuhan. Apa yang terjadi ya? Ada hal penting yang saya dapatkan di dalam masa PPKM ini, di dalam 2 minggu terakhir. Pertama,
Ketika saya banyak menyembah Tuhan dengan spirit saya. Berkata, I love you God, aku jatuh cinta. Tuhan kasih lihat satu pemandangan gunung dan ada seorang wanita ya yang duduk di atas gunung tersebut gitu ya. Memandang ke bawah pemandangan yang begitu indah. Dan gak lama di dalam penglihatan tersebut sosok Tuhan Yesus datang menghampiri wanita itu. Dan membelai wanita itu, ya ngobrol sama wanita itu begitu dekat. Dan Tuhan katakan, ini yang aku mau Liv, engkau naik ke gunungku, mendekat. Dan saya ngerasain, aduh Tuhan enak banget ada di gunungnya Tuhan. Enak banget berdekatan sama Tuhan, luar biasa itu yang saya dapatkan dalam waktu 2 minggu terakhir ini. Kemudian apa lagi ya, yang saya dapatkan ketika saya semakin belajar untuk mendekat kepada Tuhan. Menjadi penyembah yang benar, saya merasakan kedekatan yang sangat indah sekali. Saya teringat ketika Tuhan Yesus berkata di atas kayu salib, ya Abba, Father, ya Bapa. Lalu pada saat itu di dalam percakapan saya dengan Tuhan, Tuhan ingatkan saya ketika Tuhan Yesus memanggil Abba. Abba itu panggilan yang sangat akrab, panggilan yang sangat dekat sekali. Dan Tuhan taruh di hati saya, Tuhan bilang, Liv, aku Abba bagimu, kata Tuhan. Wah, gak tahan saya nangis ya. Kayak, aduh ada panggilan baru yang Tuhan kasih buat saya panggil Bapa di surga. Kita semua punya panggilan masing-masing kan. Kita seringkali bilang ya Tuhan, ya Father, Daddy, Bapa atau apapun juga. Dan saat itu waktu saya nyebutin, wow Abba, sesuatu yang gak pernah saya sebutkan sebelumnya. Dekat banget rasanya, benar-benar seperti merasakan kasih Bapa mengalir di dalam kehidupan saya lebih deras lagi. Itu hal kedua yang saya dapatkan. Hal yang ketiga, ketika saya mulai sungguh-sungguh lebih belajar lagi untuk menjadi penyembah yang benar, banyak nyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Ya, hari Senin kemarin, saya nyembah Tuhan dengan lagu tadi, lagu sebelum firman ya. Lagu yang sangat indah sekali. Dikatakan kan lagunya seperti begini kan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Tadi lagunya kayak gitu kan. Waktu kita nyembah, udah pasti kan saya juga percaya Anda tuh gak tahan kan waktu nyembah untuk angkat tangan bukan? Dan waktu saya angkat tangan ngikutin lagu ini, sungguh besar, tangan saya ke atas begini kan. Tapi saya tahu tangan ini gak cukup besar, jadi saya lebarin lagi. Di subuh itu saya bilang, Tuhan sungguh besar pengorbananmu. Dan tahu apa yang terjadi? Bentuk tangan saya adalah seperti begini. Dan pada saat bentuk tangan saya seperti itu, Tuhan bicara sama saya. Liv, tanganku ada di atas kayu salib seperti demikian. Tangan yang menunjukkan penuh kasih, pengorbananku. Wow, di subuh Senin itu. Gak tahan nangis lagi saudara. I cry to God and berkata God kedekatan ini sangat istimewa. Kalau Tuhan bisa sampaikan hal-hal indah buat saya juga rindu Anda bisa rasakan juga. Tapi Anda hanya bisa dapatkan itu kalau kita mulai membangun satu kedekatan menjadi penyembah Tuhan yang benar. Menjadi penyembah yang Dia cari dengan spirit. Ayo. Seluruh jemaat, saya rindu Anda menjadi penyembah. Mulai, berikan waktumu untuk nyembah Tuhan. Bangun lebih pagi atau atur waktumu. Dan benar-benar nyanyi buat Tuhan. Sekarang enak ada YouTube ya, saya kan gak jago nyanyi, saya gak bisa main gitar. Tapi Tuhan udah siapkan sarananya. Kita bisa nyanyi, kita bisa nyembah Tuhan. Dan waktu sungguh engkau merasakan kedekatan dengan Tuhan, pasti deh penyembahan itu akan memberikan kekuatan baru. Yang lemah langsung habis penyembahan jadi kuat. Yang ngerasain ada beban berat, Tuhan akan berikan kelegaan seperti janjinya. Hari ini mungkin Anda lagi terbaring sakit. Anda mungkin lagi kena COVID. Nafas aja susah. Anda sendiri sepi rasanya. Gak boleh ketemu orang-orang. Tetapi percaya, justru Tuhan sedang mencarimu. Justru Tuhan sedang memberikan engkau satu ruang tersendiri. Karena Tuhan mau ada bersamamu berduaan. Jadi bersyukurlah. Menyembah Dia apapun tantangan yang kau hadapi saat ini.
Kalau mungkin hari ini jemaat ada yang lagi kekurangan uang, lagi pusing bayar utang, gak bisa bayar cicilan, menyembah. Kalau engkau sedang dimasukin oleh iblis pikiran-pikiran negatif, menyembah Tuhan. Kalau engkau sedang dilanda ketakutan, kekhawatiran, sembah Tuhan. Karena apa? Karena ada kuasa di dalam penyembahan. Ada kedekatan di dalam penyembahan. Dan engkau akan melihat perkara-perkara yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, tidak pernah timbul di dalam hatimu. Itu yang akan Tuhan siapkan di dalam kehidupan. Yang mau menjadi penyembah yang benar di rumah, sama-sama katakan amin. Alright. Oke, yang pertama kita udah ngerti. Oh, jadi yang Tuhan mau itu adalah hati kita. Berikan hati kita. Yang kedua yang Tuhan mau adalah kita menjadi penyembah yang benar. Dan yang ketiga yang terakhir. Yang Tuhan mau supaya apa? Atau yang Tuhan cari adalah apa? Ketaatan dan kekudusan kita. Kembali lagi kepada ayat pertama yang kita baca, Ulangan 10 ayat yang ke-12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Inilah ketaatan. Tuhan udah tunjukin, kamu lakukan ini ya, taat gak kita? Tuhan udah bilang, jangan ke kiri ya, taat gak kita sama Tuhan? Tuhan lagi mencari anak-anaknya yang taat, yang hidup di dalam kekudusan. Saya tahu banyak di antara kita masih jatuh bangun di dalam dosa. Ya, it's okay. Selama kita menyadari dosa kita dan berbalik tidak lagi melakukannya, selalu ada pengampunan di dalam Tuhan. Tuhan kita maha luar biasa, kasihnya tak terkirakan. Jadi hari ini, ayo belajar untuk taat. Belajar untuk kudus di hadapan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik ya. Yang kepahitan, ayo, ini saya banyak banget terima DM, minta didoakan di dalam masa COVID ini. Tentu saja banyak yang minta didoakan untuk kesembuhan, ada anggota keluarganya ya yang mungkin sakit COVID. Ada juga yang DM saya kasih tahu mama, cicinya, mama mertuanya meninggal dunia di dalam masa COVID. Dia minta didoakan untuk kekuatan ya. Dan begitu banyak. Hari ini saya mau katakan kalau kita masih banyak yang juga sadar. Masih hidup di dalam dosa. Ayo segera berbalik. Kita masih kepahitan dengan suami kita, istri kita, keluarga besar kita. Ayo segera berbalik kepada Tuhan. Karena yang Tuhan cari adalah ketaatan kita untuk nurut daripada kehendak dan rencananya. Ada amin? Ayo, hari-hari sudah semakin jahat. Hari Tuhan sudah semakin dekat. Sehingga ayo kita gak boleh lagi ikutin cara dunia. Tapi ikutin apa caranya Tuhan. Sebagai penutup saya ingin bagikan mimpi yang Tuhan kasih di dalam kehidupan saya. Yaitu mimpi akhir zaman. Di dalam mimpi itu saya sekeluarga lagi pergi berlibur ke puncak. Sepertinya ke puncak ya karena kita naik ke perbukitan. Ada sebuah villa dan kita sekeluarga masuk ke villa itu. Kemudian ada balkoninya, saya buka jendela, sliding door, lihat dari balkoni. Pemandangan kehijauan di bukit yang terhampar di bawah saya begitu indah sekali. Singkat cerita di dalam mimpi itu saya udah terbangun lagi esok harinya. Dan esok harinya ketika saya buka jendela saya lihat saya kaget sekali. Kenapa? Karena bersalju, semuanya penuh dengan salju yang tebal. Dan saya mikir loh ini kan puncak ya Indonesia kok bisa ada saljunya. Dan waktu saya lihat ke arah sisi sebelah sana itu seperti di kejauhan saya lihat seperti lautan yang menggelora yang namanya tadi malam sepertinya ada badai besar yang menggelora tetapi ombaknya sudah membeku, udah frozen ya sehingga ada seperti gambar ini. Dan saya lihat wow frozen semuanya. Terus gak lama apa yang saya lihat? Saya lihat dari kejauhan ada gunung yang meletus, memancarkan api ya yang begitu mengerikan. Dan gak lama setelah gunung itu meletus, dari dalam tanah di sekeliling tempat itu, dari kejauhan yang bisa saya lihat, mulai letusan-letusan keluar semuanya. Saya langsung masuk ke kamar, saya langsung panggil suami saya langsung panggil anak-anak saya. Kita semua langsung berdoa sama-sama, berdoa kepada Tuhan.
Dan kemudian kita memutuskan untuk segera ke mobil, keluar dari villa dan kita pergi menjauhi daerah tersebut. Dan apa yang terjadi? Ketika akhirnya kami turun mobil, ketika kami sudah di mobil turun menuruni gunung tersebut, yang saya lihat di kiri kanan adalah antrian orang-orang yang lagi antri untuk beli barang-barang, untuk beli makanan. Antrian begitu panjang, semua orang sepertinya udah ngalamin yang namanya krisis. Mereka udah gak bisa untuk dapetin makanan dengan gampang, semuanya serba antri. Dan Tuhan ingatkan saya, yaitu kebenaran firman Tuhan dari Wahyu 6 ayat yang ke-6. Di dalam Wahyu 6 ayat ke-6 dikatakan, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Kita tahu 1 dinar adalah gaji orang yang bekerja pada saat dulu selama sehari. Sehari pendapatannya 1 dinar. Dan 1 cupak gandum, 1 liter gandum kurang lebih ukurannya, itu harganya atau beras lah istilahnya, seliter beras, harganya sama dengan orang 1 hari bekerja. Bisa bayangkan, bukankah itu krisis, masa sulit, dan orang harus ngantri seperti begitu. Alkitab tidak pernah berkata bohong. Kita tidak pernah tahu kapan akan terjadi waktunya. Tetapi tugas kita sekarang adalah mempersiapkan diri kita kudus di hadapan Tuhan. Sehingga kapanpun waktunya itu akan datang. Atau kapanpun kita waktunya tiba untuk ketemu dengan Tuhan. Kita udah kudus, kita udah taat di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi ketika kita meninggalkan dunia ini, yang Tuhan cari adalah hati kita. Yang Tuhan cari adalah penyembahan kita. Yang Tuhan cari adalah anak-anaknya yang kudus dan taat di hadapan Tuhan. Dan biarlah Anda semua diketemukan Tuhan dengan 3 hal tersebut. Yang mau sama-sama katakan amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Yang Tuhan cari saat ini. Di tengah-tengah dunia yang sudah dingin hati, di tengah-tengah dunia yang sudah durhaka, yang Tuhan cari adalah hati yang jatuh cinta kepada Tuhan. Untuk itu Bapa, hamba berdoa, baik buat hamba pribadi, buat keluarga hamba, buat seluruh keluarga besar Jakarta Church dan seluruh jemaat umat-umat-Mu Tuhan. Kembali kami bisa jatuh cinta sama Tuhan. Kembali kami bisa memberikan perhatian penuh kami kepada Tuhan. Kembali kami bisa merasakan indahnya ada bersama dengan Tuhan. Sehingga kami gak pernah bosen berdekatan dengan Tuhan. Tuhan, apabila ada di antara anak-anak-Mu yang hatinya sudah dingin. Yang hatinya mungkin udah gak lagi ngerasakan api yang menyala-nyala karena cinta. Hamba berdoa, pulihkan kembali ya Tuhan. Berikan kembali cinta mula-mula itu terjadi atas setiap kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, hari ini biarlah setiap kami menjadi penyembah-penyembah yang benar. Berdoa di dalam roh kami karena Tuhan adalah roh. Berdoa dengan segenap hati kami ya Tuhan. Kami punya waktu pribadi masuk ke ruangan. Kami punya waktu pribadi berduaan aja sama Tuhan. Kami menyembah dengan mungkin suara kami yang pas-pasan, tapi Tuhan gak lihat suara Tuhan, lihat hati kami. Kami bisa angkat tangan kami. Kami bisa sungguh-sungguh berkata, mengagungkan, meninggikan Engkau. Tuhan, hamba berdoa, biarlah setiap anak-anak-Mu bisa menjadi penyembah yang benar yang Engkau cari. Dan pada akhirnya Tuhan, hamba juga berdoa, apabila Engkau menemukan anak-anak-Mu masih ada yang hidup di dalam ketidaktaatan, masih menyimpan dosa, dosa perbuatan jahat, dosa perzinahan, dosa pornografi, mungkin dosa kepahitan, dosa ingin balas dendam, dosa-dosa yang kami tahu mengotori diri kami. Hari ini Tuhan, hamba berdoa, biar kekudusan Allah menyertai anak-anak-Mu kembali ya Tuhan. Dikuduskan kembali dan ada roh ketaatan yang masuk saat ini Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu taat mengikuti kebenaran firman Tuhan. Senantiasa bersyukur dalam segala keadaan.
Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang miskin Tuhan perkaya, yang lemah terima kekuatan daripada Tuhan. Dan pada akhirnya ada mujizat terjadi saat ini buat Anda semua yang sedang butuh mujizat. Tuhan bekerja, terima mujizat yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.